Bagaimana persisnya rencana perizinan pendidikan formal di kawasan ekonomi khusus (KEK) yang dimaksud pemerintah dalam pasal pendidikan di Undang-Undang Cipta Kerja? Lalu sejauh mana pasal ini diduga berpotensi mendorong komersialisasi pendidikan yang bertolak belakang dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kita bahas bersama Profesor Nizam, Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud. Selamat malam, Prof. Nizam. Selamat malam, Mbak Sofi. Nanti di paruh selanjutnya kami juga akan berbincang dengan Darmaning Tias, pengamat pendidikan dari Taman Siswa, dan juga Andreas Hugo Pareira, anggota Komisi 10 fraksi PDI Perjuangan. Kita ngobrol dulu berdua ya Pak Nizam ya. Pak Nizam, begini, ini perbincangannya sebenarnya kalau saya boleh berkata jujur agak tidak adil. Karena kami, masyarakat, wartawan belum bisa mengakses draft final undang-undang yang kemarin disahkan oleh DPR yang harusnya saat ini sudah on the way menuju ke pemerintah. Yang saya tanyakan Pak Nizam, apakah sudah tahu soal klaster atau rumpun pendidikan, apakah memang benar-benar ada di dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang kemarin baru saja disahkan oleh DPR, Pak Nizam? Terima kasih, Mbak Sofi. Pertama, saya belum mengikuti sampai final ya. Saya mengikuti pembahasan RUU Cipta Kerja, ini terutama pada waktu membahas 4 undang-undang, Undang-Undang 20 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, Undang-Undang 14 2005 tentang guru dan dosen, dan Undang-Undang 20 2013 tentang pendidikan kedokteran. Waktu itu kita mengingatkan tentang amanah Undang-Undang Dasar bahwa pendidikan itu adalah public goods yang harusnya bersifat nirlaba, dan alhamdulillah dari pembahasan tersebut akhirnya 4 undang-undang ini dikeluarkan dari UU Cipta Kerja. Oke, itu jadi, terakhir pembahasannya dikeluarkan ya? Iya, jadi sudah tidak masuk di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Sehingga keempat undang-undang tentang pendidikan tersebut masih berlaku positif ya, artinya undang-undang yang berlaku. Sehingga mestinya prinsip nirlaba tidak bisa dilanggar karena ada di dalam keempat undang-undang yang dikeluarkan dari Undang-Undang Cipta Kerja, Mbak Sofi. Ini loh Pak, maksud saya permasalahannya justru di sini. Dari perbincangan terakhir, pembahasan terakhir dengan Pak Nizam sendiri menyatakan bahwa yang 4 itu tadi dicabut. Tapi kemudian ada selentingan bahwa sebenarnya ada. Karena kemarin Pak Jokowi sendiri juga menyatakan bahwa ada pengaturan hanya yang diatur di KEK. Nah, berarti pasal-pasal itu, rumpun pendidikan di Undang-Undang Cipta Kerja ini ada atau tidak? Pak Nizam tahu ini atau tidak? Ya, jelas yang saya tahu persis adalah keempat undang-undang sudah dikeluarkan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Artinya keempat undang-undang tersebut secara positif masih berlaku. Oke. Bahwa pendidikan bersifat nirlaba masih berlaku. Begini. Kalaupun tadi misalnya ada pengaturan tentang izin di KIK misalnya, maka itu pun tetap harus mengikuti prinsip yang ada di Undang-Undang Kependidikan. Jadi tidak boleh kemudian nanti berbeda dengan amanah yang ada di dalam undang-undang tadi yang saya sebutkan tadi 20, 12, 14, dan 20, 2013. Kalau ada soal pengaturan perizinan lembaga pendidikan, walaupun khusus dengan KEK, apakah bisa dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, Pak Nizam? Tadi saya sampaikan, kalau perizinan kan sudah biasa ya, kita pun juga membuka perguruan tinggi, membuka sekolah pasti harus ada izinnya. Tapi izinnya kan untuk lembaga nirlaba, jadi ya harus berprinsip pada nirlaba. Oke. Nah, menurut Anda kira-kira rencana perizinan pendidikan di kawasan ekonomi khusus itu akan seperti apa? Seperti yang kemarin dinyatakan oleh Pak Jokowi, katanya khusus di KEK begitu. Ya, saya rasa tujuan dari KEK itu kan mempercepat, mengakselerasi perizinan ya, segala bentuk perizinan. Kalau sekarang ini kan izin-izin kadang-kadang terlalu panjang birokrasinya sehingga menyusahkan kita semua. Nah demikian pula kalau misalnya di KEK itu ada misalnya pendidikan, atau ada pendidikan sekolah atau pendidikan ini, ya tentunya kan juga harus mengikuti perizinan tadi. Jadi saya rasa itu yang diatur. Jadi dengan adanya perizinan tersebut masuk di dalam pasal tentang KEK, tapi undang-undang tentang pendidikan tadi masih berlaku. Artinya di KEK pun juga masih harus berprinsip pada nirlaba. Jadi perizinannya lebih lancar, tetapi prinsip nirlaba tetap harus berjalan ya. Oke, kemarin Pak Jokowi memang spesifik menyatakan soal perizinan hanya di wilayah KEK. Apa sih yang akan membedakannya dengan perizinan pendidikan umum di luar KEK dengan yang di KEK ini, Pak? Saya belum mendalami ya, karena belum menerima naskah penuhnya. Tapi kalau yang saya pahami dari konteks yang disampaikan
Pak Presiden tadi jelas sekali kan bahwa pendidikan beliau menggarisbawahi itu nirlaba dan karena di KEK itu ada pengaturan tentang perizinan sehingga perizinan untuk membuka pendidikan ini harus diperlakukan khusus bersifat nirlaba tadi. Ya, oke. Kalau tidak diatur kan malah jadi berbahaya nanti di KEK. Baik, berarti ini bisakah ini menampik tudingan sebagai bentuk komersialisasi pendidikan, Pak Nizam? Ya, kalau saya melihat keempat undang-undang masih utuh sebagai pengawal tentang prinsip-prinsip yang ada di dalam amanah konstitusi. Oke, ini saya memang masih agak ragu-ragu ini mengulik lebih dalam dengan Pak Nizam karena kita berdua sama-sama belum lihat hasil akhir draft finalnya seperti apa. Jadi saya ingin membayangkan sebenarnya ini kalau di draft terakhir yang sempat beredar di masyarakat, ini kan yang di pasal 65 pelaksanaan perizinan ini diatur di sini. Tapi tadi menurut Pak Nizam rumpun atau klaster terkait dengan pendidikan itu akhirnya dilepaskan. Nah ini kita masih deg-degan nih. Nanti kalau typo-typo atau ketikan-ketikan sudah selesai, apakah betul itu benar-benar dikeluarkan atau tidak? Tapi begini Pak Nizam, sebenarnya apa sih yang ingin dicapai pemerintah dari urusan perizinan lembaga pendidikan? Karena bagaimanapun kita masih rendah untuk keterjangkauan biaya pendidikan tinggi dan orang-orang yang akhirnya bisa menikmati pendidikan tinggi pun jumlahnya juga tergolong rendah, Pak Nizam. Baik, tentang pendidikan sendiri yang tadi saya sampaikan secara umum itu berlaku undang-undang dan perizinannya pun juga masih berlaku sesuai dengan undang-undang pendidikan yang saya sebutkan tadi. Jadi itu saya rasa masih tetap terjamin ya. Bahwa negara kemudian juga hadir dengan menyelenggarakan perguruan tinggi negeri, dan kalau perguruan tinggi negeri itu biayanya diatur oleh negara, itu juga tetap hadir di dalam amanah Undang-Undang 12 2012 tentang pendidikan tinggi. Nah, di sana ada biaya uang kuliah tunggal yang ditetapkan oleh pemerintah besaran maksimumnya, kemudian di sana ada subsidi pemerintah, itu jelas-jelas masih berlaku, termasuk juga kewajiban bagi PTN untuk mengambil minimal 20% dari mahasiswanya dari kalangan ekonomi tidak mampu, kemudian menyediakan beasiswa, itu saya yakin masih ada. Karena itu ada di dalam amanah Undang-Undang 12 2012. Jadi kehadiran pemerintah, keberpihakan pemerintah, perlindungan terhadap masyarakat mendapatkan akses pendidikan tinggi itu masih sangat terjaga dengan Undang-Undang 12. Pak Nizam, lagi-lagi ini saya ingin Anda membayangkan, andaikan nanti dalam draft final yang akhirnya akan dikeluarkan oleh Balek ini ternyata yang rumpun pendidikan ini masih ada di dalam draft final Undang-Undang Cipta Kerja, apa yang akan dilakukan Kemendikbud? Ya, saya tidak ingin berandai-andai ya, daripada kita berandai-andai lebih baik kita berpikir positif bahwa keempat undang-undang klaster pendidikan tadi sudah dikeluarkan dari Undang-Undang Cipta Kerja dan Pak Presiden sendiri tadi sudah mengkonfirmasi bahwa keempat undang-undang tersebut dikeluarkan dari Undang-Undang Cipta Kerja, Mbak. Seperti. Oke, Pak Nizam, terima kasih sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Sehat terus ya Pak ya. Sehat selalu. Amin. Saudara, saya harus jeda sejenak, namun nanti kita lanjutkan pembahasan polemik pasal pendidikan di Undang-Undang Cipta Kerja bersama Darmaning Tias, pengamat pendidikan Taman Siswa, dan juga Andreas Hugo Pareira, anggota Komisi 10 DPR dari fraksi PDI Perjuangan. Nanti akan saya ajak ngobrol mereka berdua. Anda tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam.